Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 251, Tidak Mahir di Jalan Iblis Teknik Budidaya. Sekelompok biksu hendak melangkah maju ketika biksu hati jernih buru-buru berkata, "Saudara senior, tunggu. Biarkan aku menaklukkan iblis itu dan menghajar orang bejat ini sampai mati." Sebelum para biksu sempat berbicara, biksu hati jernih sudah bergegas maju. Dia mengedipkan mata pada Kinmu dan berbisik, "Saat kita bertarung, mari kita bertukar beberapa jurus lagi, lalu kau akui kekalahanmu. Karena kau sudah menyerah, mereka tidak akan merasa pantas memukulimu sampai mati. Selain itu, jangan gunakan teknik iblis, atau mereka akan marah lagi." Hati biksu muda itu tidak buruk, dia jauh lebih baik daripada biksu tua Jingming. Mata Kinmu berbinar sambil tersenyum. "Mari kita bertukar kiat." Biksu hati jernih segera menyerang. Dia memulai dengan 8 bentuk suara guntur. Guntur musim semi di Laut Timur. Saat teknik gerakannya berubah, guntur meraung seperti sungai besar yang meluap dan menerjang laut saat guntur musim semi tiba-tiba meletus. Jurus ini, ketika dieksekusi, sudah menunjukkan fenomena kemampuan ilahi. Ki asal di depan dan di belakang biksu hati jernih berubah menjadi air sungai yang bergelombang, dengan pegunungan menjulang tinggi yang samar-samar terlihat. Air sungai mengalir deras dari pegunungan seolah-olah datang dari langit, menghantam laut. Pelaksanaan 8 bentuk suara guntur telah mencapai tingkat yang hampir tidak dapat dibedakan dari kemampuan ilahi. Sutra Tata Gata Mahayana dari kuil suara guntur agung benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kinmu juga menampilkan 8 bentuk suara guntur, yang sama megahnya dengan gunung, sungai, laut, dan guntur musim semi. Dengan ledakan yang mengguncang dunia, otot-otot di tubuh mereka berdua bergetar. Untaian otot seperti naga kecil merayap di bawah kulit mereka, mendorong kekuatan mereka hingga batas maksimal, yang disambut sorak-sorai para biksu. "Hati yang jernih, bunuh kepala iblis ini." Seorang biksu tua yang kurus dan layu berteriak. Kepala iblis ini berani-beraninya mengkultivasi teknik kultivasi kuil suara guntur agung kita. Ini adalah penodaan terhadap Buddha. Bunuh dia. Jurus Kinmu berubah, bertransformasi menjadi Buddha 1000 tangan. Dalam sekejap, serangan tak terhitung jumlahnya dilancarkan. Telapak tangannya berubah menjadi bayangan seolah-olah dia memiliki 1000 lengan. Setiap pukulan telapak tangan memicu ledakan suara guntur, seperti Buddha Agung yang melambaikan 1000 lengan untuk menaklukkan iblis. Ekspresi para biksu berubah serempak. Murni dari segi pemahaman 8 bentuk suara guntur, kepala iblis dari sekte iblis surgawi ini, Kinmu, telah sepenuhnya memahami semua seluk-beluknya. Dengan Buddha 1000 tangan ini bergerak sendirian, pencapaian Kinmu telah melampaui 80 hingga 90% dari para biksu di kuil tersebut. Teriakan para biksu mereda saat mereka mulai ragu dalam hati. Sepertinya kemampuan Clear Heart dalam jurus ini juga lebih rendah darinya. "Aku khawatir dia tidak bisa menang." Biksu hati jernih juga melakukan jurus Buddha 1000 tangan. Saat bertabrakan, dia langsung tahu pencapaiannya tidak cukup. Dia buru-buru menggoyangkan tubuhnya, mengaktifkan metode kemenangan pertarungan. Tubuhnya membesar, dan kitab suci Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, melingkari tubuhnya seperti lonceng raksasa. Suara, dang-dang-dang, lonceng yang terus-menerus bergema. 2 Buddha Agung 1000 lengan bertabrakan, dan perbedaan keterampilan langsung terlihat. Telapak tangan Kinmu memukul lonceng yang terbentuk dari kitab suci, dan cahaya Buddha memancar dari permukaan lonceng lapis demi lapis. Pada saat ini, bagaimana Kinmu bisa tampak seperti kepala iblis? Ia jelas tampak seperti seorang biksu agung yang tercerahkan, seorang Buddha muda, dengan naga biru mengelilinginya, penampilannya hikmat dan bermartabat. Sesaat kemudian, biksu hati jernih melihat telapak tangan Kinmu menembus lonceng raksasa itu. Telapak tangan itu berubah menjadi kepalan tinju, dan bekas kepalan tinju itu mengenai jantungnya, membuatnya terkejut. Pukulan Kinmu tepat menembus celah di sutra Tata Gata Mahayana miliknya. Tinju itu bertindak sebagai segel,
memasuki celah dan menyerang langsung ke jantung. Serangan ini hampir mengenai titik vitalnya. Namun, pukulan Qinmu tidak memiliki banyak kekuatan. Pukulan itu hanya menyentuh ringan dan segera ditarik kembali. Para biksu merasa lega. Tingkat kultivasi kepala iblis ini tidak tinggi. Hanya saja jurus-jurusnya sangat luar biasa. Biksu hati jernih menenangkan diri dan segera melakukan serangan balik. Ia melihat Qinmu bergerak lincah seperti naga yang berenang. 1000 lengannya melayang. Dalam sekejap, banyak sekali kerusakan muncul di lonceng kitab suci Buddha. Dahi, telinga, mata, punggung, laut Qi, dan titik vital bantal gioknya semuanya terkena serangan Qinmu. Dalam sekejap mata, ia telah terkena lebih dari 100 serangan mematikan. Serangan-serangan ini menargetkan kelemahan-kelemahan sutra Tathagata Mahayananya di mana-mana. Biksu hati jernih terstunet, merasa seperti guci yang bocor dari segala sisi, dengan kelemahan fatal di mana-mana. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Selama bertahun-tahun, untuk menghilangkan kekurangannya, ia telah berinisiatif memodifikasi sutra Tathagata Mahayana. Awalnya ia mengira kekurangan di tenggorokannya telah hilang, tetapi ia tidak menyangka bahwa mengubah satu bagian akan memengaruhi keseluruhan, bahkan menciptakan lebih banyak kekurangan. Tingkat kultivasi kepala iblis ini memang tidak tinggi. Para biksu merasa lega. Dia tetap tidak bisa menembus perlindungan lonceng emas Clear Heart. Sehebat apapun jurusnya, tanpa kultivasi yang kuat, tidak ada daya bunuh. Qinmu berhenti. Biksu hati jernih tersadar dan buru-buru membungkuk sebagai tanda terima kasih. Terima kasih atas bimbingannya, kakak senior. Baru sekarang saya tahu bahwa Sutra Mahayana Tathagata tidak dapat dengan mudah dimodifikasi. Qinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya tidak bisa dimodifikasi, tetapi kau kekurangan lawan yang memungkinkanmu untuk sepenuhnya menampilkan bakat dan potensimu. Jika ada seseorang dengan kecerdasan tinggi dan visi jauh ke depan yang dapat memaksamu untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kekurangan dalam teknik kultivasimu, maka kau bisa mencapai kesempurnaan. Biksu hati jernih buru-buru menatapnya. Tetapi Qinmu menggelengkan kepalanya lagi. Bukan aku orangnya. Aku tidak memiliki kemampuan itu. Pergilah temui Tathagata dan mintalah dia mengajarimu Sutra Mahayana Tathagata secara langsung. Keberadaanku sebagai lawanmu hanya memberikan peningkatan yang terbatas. Biksu hati jernih setuju. Dan berkata, Tathagata menekankan afinitas karma. Saya tidak tahu apakah saya memiliki afinitas itu. Oh tidak. Wajahnya berubah drastis. Dan dia menghentakkan kakinya sambil berkata, ini gawat. Jika kau kalah dariku, mereka tidak akan tega terus mencoba membunuhmu. Tapi sekarang kau telah mengalahkanku. Mereka masih ingin membunuhmu. Apa yang harus kita lakukan? Clear Heart, mundurlah. Seorang biksu parubaya melangkah maju. Wajahnya sedikit muram saat ia memarahi. Saudara muda, hati yang jernih. Kau terlalu baik hati. Ini adalah upaya menaklukkan iblis. Kau menahan diri dan tidak menggunakan kultivasi penuhmu. Jika kau tidak membunuhnya, apakah kau akan membiarkan kepala iblis ini membahayakan dunia? Ini adalah dosa besar. Biksu hati jernih membuka mulutnya untuk berbicara. Tetapi biksu itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, tidakkah kau mau mundur sejenak dan berpikir? Biksu hati jernih tidak punya pilihan selain mundur. Merasa sangat dirugikan. Di mana aku menahan diri? Aku jelas-jelas telah menggunakan seluruh kekuatanku. Biksu parubaya itu memandang Qinmu dan berkata, pemimpin sekte Qin, Anda adalah pemimpin sekte iblis surgawi. Dan saya hanyalah seorang biksu biasa dari biara naga surgawi kuil Guntur Agung. Ini bukanlah yang disebut kuat menindas yang lemah, bukan? Qinmu tersenyum dan berkata, itu tidak dihitung. Anggap saja itu aku yang menindas yang lemah. Biksu parubaya itu melantunkan sebuah nama Buddha dan berkata, pemimpin sekte Qin, saya akan memberitahukan kepadamu keluasan Dharma Buddha. Lihatlah pilar naga di sampingmu ini. Bentuk naga pada pilar ini adalah salah satu dari 100 diagram naga kuil Guntur Agung saya. Biksu yang rendah hati ini akan menggunakan bentuk naga di sampingmu ini untuk mengirim pemimpin sekte ke surga barat. Qinmu mengamati pilar naga di sampingnya. Diagram naga di pilar itu adalah naga surgawi, ganas dan buas.
dengan cakar tajam yang melengkung ke bawah dalam posisi menaklukkan iblis. Biksu Parubaya itu tiba-tiba bergerak. Langkahnya berat saat ia menyerbu ke depan sambil berteriak, "Semoga pemimpin sekte terlahir dalam keluarga baik di kehidupan selanjutnya dan tidak lagi menjadi kepala iblis." Ledakan. Dia menyerang dengan segel. Guntur bergemuruh. Dia menggunakan 9 naga pengendali angin dan guntur dari 8 bentuk suara guntur. Ki asalnya berubah menjadi naga biru. Bentuknya persis seperti pola naga surgawi pada pilar naga di samping Kinmu. Naga Azure itu menerjang dengan dentuman guntur, seperti Raja Naga yang turun ke dunia. Kinmu mengalihkan pandangannya dari pilar naga, dan tiba-tiba ki asalnya meledak. Itu juga merupakan 9 naga pengendali angin dan petir. 2 wujud naga bertabrakan, dan suara raungan dan lolongan naga tak henti-hentinya terdengar. 90 naga biru muncul di sekitar mereka. Itu adalah energi naga yang dibentuk oleh teknik tinju, masing-masing 45. 90 naga Azure bertabrakan dan meraung, saling membunuh. Ki asal berbentuk naga melata, berkeliaran dan bertarung di sekitar pilar naga. Kakak senior, Tansin memiliki kultivasi yang hebat. Para biksu bersorak. Begitu kata-kata itu terucap, biksu Parubaya itu tak kuasa menahan erangan. Ia merasakan kekuatan sihir Kinmu menghancurkannya seperti amukan. Energi naga di tinju itu tak terduga. Kinmu juga menggunakan bentuk naga dari pilar naga itu. Tetapi bentuk naga itu berubah ratusan kali. Meskipun Kinmu hanya menggunakan satu bentuk naga, ada variasi yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah variasi yang begitu banyak membuatnya lengah, sehingga mustahil untuk menangkisnya. Dia telah memperoleh warisan sejati dari biara naga surgawiku. Keputusasaan terpancar di mata biksu Parubaya itu. 45 jenis energi naga yang berubah dari ki asal langsung runtuh. 45 jenis energi naga Kinmu menyatu menjadi satu, meraung saat menyerbu dadanya. Kinmu baru saja tiba di biara naga surgawi dan baru saja melihat diagram 100 naga. Namun dia sudah memperoleh warisan sejatinya. Ini hampir mustahil untuk dicapai. Biksu Parubaya itu menyadari ada sesuatu yang salah dan segera menampilkan bentuk naga lain dari diagram 100 naga. Mencoba mematahkan variasi energi naga dari pukulan Kinmu. Tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada biksu hati jernih. Dia telah membuka harta karun ilahi 6 harmoni. Dan keterampilannya luar biasa, dengan ki asal yang mengambil bentuk untuk menciptakan kemampuan ilahi. Biara Naga Surgawi adalah salah satu dari banyak akademi kuil Guntur Agung. Sebagian besar biksu yang berlatih di Biara Naga Surgawi berada di alam 5 cahaya dan 6 harmoni, meskipun ada juga para ahli dari alam 7 bintang, seperti biksu Sinkong yang baru saja membakar dirinya sendiri hingga tewas. Tentu saja, kepala biara naga surgawi sangat kuat, tetapi saat ini, biksu tua Jingming, kepala biara naga surgawi, dan beberapa biksu tua lainnya sedang menemani biksu tua Ma dan si buta, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Biksu Parubaya ini sudah dianggap sebagai ahli terkemuka di biara naga surgawi, tetapi ki asalnya tingkat kultivasinya tidak lebih unggul dari Kinmu, dan dia sangat dirugikan dalam bentrokan variasi energi naga. Oh tidak, aku tidak bisa menangkalnya. Wajah biksu Tansin berubah drastis. Dadanya meledak dengan suara, peng, dan 45 jenis energi naga keluar dari tubuhnya. 49 kepala naga ganas membuka mulut mereka dan meraung ke segala arah. Sangat brutal. Darah berceceran di mana-mana. Banyak tetesan beterbangan ke segala arah dan mengenai wajah serta jubah hitam para biarawan. Kinmu menggelengkan kepalanya. Jika kau tidak memiliki niat membunuh, aku bisa saja menahan diri dan tidak mengambil nyawamu. Tetapi karena kau bersikeras memukuliku sampai mati, aku tidak bisa menahan diri. Kelompok biksu itu terkejut. Tiba-tiba, seorang biksu menunjuk ke arahnya dan berkata dengan marah, dia membunuh kakak senior. Tansin menggunakan jalur iblis teknik kultivasi. Dia menggunakan jalur iblis teknik budidaya. Tatapan Kinmu tertuju padanya. Dan dia berkata perlahan, 8 bentuk suara petir adalah jalan iblis, teknik kultivasi. Aku berada di alam 5 cahaya, dan dia berada di alam 6 harmoni. Aku menggunakan jurus yang sama untuk membunuhnya. Bukannya mengakui kurangnya keahlianmu,
Kau malah menyebutnya jalan iblis. Tathagata, murid-muridmu membawa aib bagimu. Kau sedang memperdaya publik dengan kebohongan. Aku akan membunuhmu. Teriakan keras terdengar saat seorang biksu berjubah kuning bergegas mendekat. Ki asalnya melonjak dan megah. Dia berada di puncak alam enam harmoni. Teknik kultivasinya sangat dahsyat. Bergerak seperti dentuman guntur. Qinmu bahkan tidak melihat. Dia mengangkat tangannya. Dan pedang Sao Bao terbang keluar. Cahaya pedang memancar. Dan biksu berjubah kuning itu langsung tertusuk-tusuk. Tubuhnya jatuh saat Qinmu berkata dingin. Ini adalah teknik pedang matahari terbenam dari kerajaan Yuyuan. Seorang biksu menerkam dari belakang Qinmu. Hendak memberikan pukulan fatal. Ketika tiba-tiba sebuah portal terbuka di belakang Qinmu. Itu adalah gerbang surga. Sayangnya, biksu itu terburu-buru memasuki portal. Seberkas cahaya memancar keluar, dan jiwa biksu itu langsung tersedot ke dalam Youdu, lalu pergi bersama perahu. Gerbang surga tertutup di belakang Qinmu, yang berkata dingin, ini bukan jalan iblis. Teknik kultivasi juga bukan, tetapi gerbang surga milik Youdu yang membawa. Bunuh kepala iblis ini, seorang biksu lain menyerang. Dan Qinmu berseru, Moyesa. Jiwa biksu itu terlempar keluar dari tubuhnya dan hancur berkeping-keping di udara. Qinmu berkata dengan marah, ini adalah jalan iblis. Teknik kultivasi. Sekarang kau mengerti, aku tidak mahir dalam jalur iblis. Teknik budidaya sama sekali. Bab 252. Biksu berhati jernih. Bunuh pemimpin sekte iblis surgawi dan balas dendam atas kematian kakak senior kita. Sejenak, para biksu dipenuhi kemarahan yang benar dan bergegas maju. Qinmu sedikit mengerutkan kening. Tubuhnya bergoyang. Dan Buddha 1000 tangan muncul. Cahaya Buddha melonjak. Dan suara Buddha memenuhi biara naga surgawi. Bergema dengan keras. Qinmu bagaikan Buddha agung yang teguh. Dengan penuh kekuatan menghadapi serangan dari segala arah. Hanya suara ledakan. Peng peng peng. Yang terus-menerus terdengar saat para biksu terlempar ke segala arah. Menabrak pilar naga. Beberapa di antaranya patah di tempat menjadi 3 atau 5 bagian. Qinmu menggoyangkan tubuhnya. Dan 1000 lengan di belakang dan di depannya lenyap. Bersamaan dengan cahaya Buddha yang tadi. Qinmu melirik para biksu yang tergeletak sembarangan di tanah dan mengibaskan lengan bajunya. Berkata, ini adalah 8 bentuk suara guntur dari kuil suara guntur agung Anda. Apakah ini juga teknik kultivasi iblis? Sebuah teknik kultivasi bersifat benar jika digunakan dengan benar dan jahat jika digunakan dengan jahat. Bahkan jika itu adalah 8 bentuk suara guntur. Bahkan jika itu adalah sutra Mahayana Tathagata. Itu tetaplah iblis. Matua terbatuk dan berkata kepada biksu tua Jingming yang tercengang di sampingnya. Kakak senior, biara naga surgawi Anda agak terlalu berantakan. Mari kita kunjungi biara hati Zen saja. Biksu tua Jingming memandang Qinmu dengan perasaan marah. Sebagian besar orang yang dilukai atau dibunuh Qinmu adalah murid-muridnya. Tetapi dengan biksu tua Ma dan si buta di sisinya, dia tidak berani bertindak gegabah. Terutama pria buta di sampingnya. Meskipun rongga matanya kosong, selama Jingming melakukan gerakan mencurigakan, dia bisa merasakan gelombang niat membunuh yang berasal dari dalam diri pria buta itu, selalu berputar-putar di sekitar tenggorokannya. Jika dia benar-benar berani menyerang, dia takut tongkat bambu orang buta itu akan menusuk tenggorokannya di saat berikutnya. Sutra Tathagata Mahayana karyanya memiliki kekurangan tepat di bagian tenggorokan, yang tidak dapat ia perbaiki meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Para biksu tua lainnya di biara naga surgawi juga tidak berani bergerak. Berdiri di samping Matua dan orang buta membuat mereka merasa seolah-olah 2 gunung Sumeru menekan mereka. Satu gerakan saja akan mengakibatkan mereka hancur berkeping-keping. Biksu Jingming berkeringat dingin dan berkata, Saudara muda, muridmu telah membunuh para biksuku di biara naga surgawi dan juga menghancurkan diagram 100 naga. Matua tetap diam, kakek buta tetap tenang. Bersandar pada tongkat bambunya sambil berkata, Kakak Jingming, kehancuran biara naga surgawi hari ini disebabkan oleh tindakanmu sendiri. Jika kau tidak menunjukkan bahwa Muer adalah pemimpin sekte iblis, ini tidak akan terjadi. Jangan biarkan masalah ini membesar, itu hanya akan semakin sulit ditangani jika terus berlanjut.
Setetes keringat dingin mengalir di dahi Biksu Jingming. Ia terbatuk. Suaranya menggema seperti lonceng besar. Pemimpin sekte Qin adalah tamu dari jauh. Para biksu, jangan bertindak gegabah. Kalian semua, mundurlah. Begitu dia mengatakan ini, para biksu lain di biara naga surgawi merasakan kelegaan dan segera membantu biksu yang terjatuh itu berdiri. Ibu tua berkata, "Muer, kembalilah." Kakek buta berkata sambil tersenyum. "Kau sudah berkelahi. Kau sudah menghancurkan. Dan kau sudah menyampaikan pendapatmu. Bagaimanapun juga, kami adalah tamu. Tidak baik terlalu lancang. Ibu tua menyuruh kita mengunjungi biara hati Zen. Mengapa kau belum datang juga?" Qinmu menurut dan membungkuk kepada biksu hati jernih, sambil berkata, "Biksu kecil, jika kau tidak bisa datang ke kuil suara guntur agung ini, kau bisa datang menemuiku di sekte suci surgawi." Biksu hati jernih bertanya dengan bingung, "Bagaimana mungkin aku tidak sampai di sini? Guruku memperlakukanku dengan sangat baik. Dan kakak senior dan adikku juga merawatku dengan baik. Aku tidak akan meninggalkan kebenaran demi kejahatan. Dan kau pun seharusnya melakukan hal yang sama. Berhentilah menjadi pemimpin sekte iblis. Bukankah lebih baik meninggalkan kejahatan dan mengikuti kebaikan lebih awal? Ajaran Buddha mengatakan bahwa lautan kepahitan tidak terbatas. Kembalilah ke pantai." Qinmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Kau adalah seorang biksu sejati." Terkadang, seorang biksu sejati tidak ditoleransi oleh biksu palsu di sebuah kuil. Ketika kuil tidak lagi dapat menampungmu, kau harus pergi ke Jianghu untuk menemukan jati dirimu yang sebenarnya dan pencerahan agungmu sendiri. Kurangi membaca kitab suci Buddha. Hanya sedikit dari mereka yang menyusun kitab suci adalah Tathagata. Mereka sendiri tidak dapat menjadi Buddha. Jadi bagaimana mereka dapat membimbingmu untuk menjadi Buddha? Hancurkan Buddha di hatimu. Hancurkan kuil guntur agung di hatimu. Maka kau adalah Buddha bagi dirimu sendiri. Dunia adalah kuil guntur agungmu. Dan semua makhluk hidup adalah sesama Taois dan kakak seniormu." Dia mengulurkan jari dan mengetuk jantung biksu hati jernih, sambil tersenyum. "Di sini, bersemayam seorang Buddha sejati." Kemudian, ia menepuk dahi biksu hati jernih lagi. "Dan di sini, tinggal seorang Buddha palsu. Jangan biarkan keyakinan menjadi iblismu, belenggumu, atau penghalang kognitifmu. Yang harus kau lakukan adalah memandang ke langit dan ke bumi, dengan hati nurani yang jernih. Letakkan timbangan di hatimu dan jadikan itu prinsipmu untuk mengukur kebaikan dan kejahatan, benar dan salah, Buddha dan iblis. Lebih seringlah keluar dan lihat apa yang dilakukan orang lain. Jangan hanya melihat apa yang tertulis dalam kitab suci. Tinggal di kuil sambil memikirkan kebaikan dan kejahatan. Memikirkan untuk menjadi Buddha tidak akan membawamu ke sana." Pikiran biksu Clear Heart berdengung saat ia tenggelam dalam lamunan. Qinmu berbalik dan berjalan menuju Matua, menyapa biksu tua Jingming dan yang lainnya. "Mohon maaf kepada guru besar karena telah mengganggu ketenangan Anda." Biksu Jingming dan yang lainnya membalas salam tersebut. Seraya berkata, "Pemimpin sekte Qin terlalu sopan. Kultivasi mereka tidak mencukupi. Dan sifat iblis pemimpin sekte terlalu kuat. Anda mahir menipu hati orang dan menyerang dengan begitu kejam. Anda adalah kepala iblis tua sejak lahir." Qinmu menggelengkan kepalanya. "Tingkat kultivasi pikiranku dangkal. Jika orang lain ingin membunuhku, aku hanya bisa membalas. Karena Anda, para guru, memiliki tingkat kultivasi pikiran yang begitu mendalam. Jika seseorang ingin membunuh Anda, apakah Anda akan membalas?" Setelah mengatakan itu, dengan suara zeng, dia menghunus pedang Sao Bao. Tatapannya tidak ramah. Tatapan biksu tua Jingming dan yang lainnya tertuju pada pedang yang berkilauan itu. Dan satu persatu, mereka perlahan menggelengkan kepala. Qinmu menyarungkan pedangnya, menghela napas, dan tersenyum. "Kukira kau, para biksu terkemuka, bisa mencapai keberanian menghadapi hidup dan mati, kehormatan dan aib. Ternyata kau sama sepertiku, orang biasa dengan terlalu banyak sifat iblis. Aku pamit, Pak Tuama, kakek buta. Tempat seperti apa biara hati Zen itu?" Matua memimpin mereka keluar, sambil berkata, "Biara hati Zen adalah tempat di kuil suara guntur agung untuk menempah hati.
Kultivasi di sana berbeda dari di sini. Para biksu pertama-tama mengkultivasi hati. Di biara hati Zen, ada banyak biksu yang mengkultivasi hati Zen yang hening dan tidak menggunakan lidah mereka. Kakek buta merasa lega dan tertawa. Tidak menggunakan lidah mereka itu bagus. Itu menyelamatkanmu dari harus memberitahu mereka tentang tindakan para biksu dalam kenyataan sementara mereka berbicara kepadamu tentang ajaran Buddha. Kamu menyuruh mereka memperbaiki aturan kuil. Mereka berbicara tentang ajaran Buddha. Kamu berdiskusi dengan mereka. Mereka berbicara tentang ajaran Buddha. Kamu berbicara tentang ajaran Buddha dengan mereka. Mereka menggunakan tinju mereka. Hanya kesatuan antara pengetahuan dan tindakanlah yang tidak dapat dicapai oleh para pengikut Buddha ini. Matua ragu sejenak, berhenti, dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kita tidak pergi ke biara hati Zen. Kinmu terkejut dan langsung berkata, apakah para biksu di biara Zen Heart juga seperti itu? Matua menggelengkan kepalanya. Masih ada orang-orang di biara hati Zen yang tidak berkultivasi. Sening Zen, untung kau mengikuti kami. Jika aku datang sendirian, mereka pasti akan mengomeliku. Kau adalah pemimpin sekte iblis, dan sekarang mereka ingin mengomelimu lebih lagi. Jika mereka tidak bisa mengalahkanmu dalam hal mengomelimu, maka kejadian di biara naga surgawi akan terulang kembali. Kakek buta menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, jangan pergi. Sebagian besar di kuil Guntur Agung adalah biksu palsu. Sedikit yang mampu mencapai konsistensi antara penampilan dan batin mereka, atau antara pengetahuan dan tindakan mereka. Selama kau mengatakan mereka tidak baik, mereka akan berdebat denganmu. Dan membuat seseorang benar-benar yakin adalah hal yang paling sulit. Mereka tidak dapat menembus batasan kognitif mereka dan senang membuat kebenaran sederhana menjadi rumit untuk membingungkanmu. Jika kau mengikuti topik mereka, kau akan kalah. Matua berkata, sebaik apapun prinsip-prinsip diucapkan, itu tetap hanya prinsip. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada bagaimana seseorang bertindak. Di dunia ini, sebenarnya tidak banyak biksu sejati. Kebanyakan palsu. Berbicara dengan kata-kata berbunga-bunga dan mengutip kitab suci. Semuanya palsu, hanya pamer dan tidak berbuat. Jika 1 dari 100 adalah yang sejati, itu adalah berkah dari surga. Tathagata tua sudah tua dan telah lalai dalam mengajar. Dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya beliau kekurangan kekuatan untuk itu. Dia biasanya tidak suka banyak bicara. Tetapi mengunjungi kembali rumah lamanya membuatnya banyak bicara tanpa menyadarinya. Biksu Jingming dan yang lainnya memperhatikan mereka berjalan pergi, saling memandang dengan kebingungan. Sifat jahat. Pemimpin sekte iblis surgawi ini benar-benar penuh dengan sifat jahat. Seorang biksu tua menghela napas. Aku khawatir bahwa Tathagata yang menahannya di kuil bukanlah berkah bagi kuil suara Guntur Agung kita. Seorang biksu pemimpin lainnya berkata, Tathagata ingin mempertahankannya. Yang tidak saya mengerti. Dia adalah pemimpin sekte iblis. Pemimpin sekte iblis surgawi mana yang pernah mudah dihadapi. Biksu tua Jingming berkata, kau tidak perlu menebak secara membabi buta. Niat Tathagata adalah untuk memengaruhinya dengan ajaran Buddha. Untuk membuatnya mengetahui keluasan Dharma. Untuk meninggalkan kejahatan demi kebaikan. Dan untuk memeluk agama Buddha. Tathagata awalnya menyukainya dan ingin menjadikannya murid. Tetapi tanpa diduga, guru leluhur sekte iblis surgawi datang lebih dulu dan merebutnya. Beberapa biksu tua terkejut, mengetahui bahwa dia dan Tathagata tua memiliki ikatan guru, murid yang mendalam dan bahwa banyak hal tidak disembunyikan darinya. Mereka segera bertanya, apakah hal seperti itu benar-benar ada? Biksu tua Jingming berkata, rotan yang terbuang itu adalah tanda pengenal. Siapa sangka dia akan memberikannya begitu saja kepada seekor monyet. Tathagata kemudian percaya bahwa takdir telah terputus, jadi dia tidak mencarinya. Sebenarnya, Tathagata yang menahannya memiliki makna kedua. Dengan pemimpin sekte Qin ini, sekte iblis langit menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali. Pemimpin sekte iblis langit memiliki hubungan dekat dengan guru kekaisaran Yankang. Selama bencana salju ini, pemimpin sekte iblis langit berpandangan jauh dan memerintahkan seluruh sekte untuk membantu kaisar dalam penanggulangan bencana.
Dengan kaisar dan guru kekaisaran Yankang sebagai pendukungnya, Sekte Iblis Langit pasti akan berkembang di dunia. Wajah beberapa biarawan tua berubah drastis, dan mereka menghentakkan kaki. Bagaimana ini bisa dibiarkan? Biksu tua Jingming berkata, jika pemimpin Sekte Qin ini tetap terperangkap di kuil suara guntur agung, Sekte Iblis Surgawi akan tanpa pemimpin, dan momentum kebangkitannya akan hancur. Saat iblis melemah dan Buddha berjaya, ini adalah berkah bagi kuil suara guntur agung kita. Bahkan jika Sekte Iblis Surgawi ingin mencari pemimpin Sekte Iblis lain, mereka mungkin tidak dapat menemukan yang sehebat ini. Adapun makna ketiga, cahaya Buddha berkedip di matanya saat dia berkata dengan lembut, ini adalah Tathagata generasi berikutnya. Tathagata tua tidak memiliki keberanian seperti guru leluhur Sekte Iblis Surgawi untuk memilih seorang anak muda yang belum berpengalaman sebagai pemimpin sekte. Dia masih menyukai Dewa Raja Kuda dan percaya bahwa Dewa Raja Kuda adalah yang paling cocok untuk mewarisi jabatannya. Sayangnya, para biarawan tua lainnya saling memandang dan menghela napas serempak. Sayangnya, biksu kecil berhati jernih berjalan dengan linglung dan berkata kepada biksu tua Jingming, "Guru, saya." Biksu tua Jingming melihat bahwa dia tampak linglung dan menghiburnya. "Anak baik, kau tertipu oleh kata-kata pemimpin Sekte Iblis Surgawi. Kepala iblis adalah yang terbaik dalam menipu hati orang, apalagi pemimpin Sekte Iblis Surgawi. Tapi, menurutku apa yang dia katakan masuk akal." Biksu tua Jingming tertawa terbahak-bahak. "Anak baik, kitab suci di kuil kita memiliki banyak penghakiman tentang kepala iblis. Pergilah dan lihat apa yang dikatakan para sesepuh, dan kemudian kau akan mengerti sendiri tanpa bimbinganku." Biksu Clear Heart masih gelisah. Biksu tua Jingming mengerutkan kening, menyadari bahwa pengaruh Qinmu terhadap biksu muda ini terlalu besar. Lebih baik memberinya sesuatu untuk dikerjakan agar ia tidak terlalu banyak berpikir. Jadi ia berkata, "Pergi dulu dan obati kakak seniormu, lalu pasang kembali pilar naga." Meskipun pilar-pilar itu patah, mereka masih bisa direkatkan kembali. Biksu hati jernih menurut dan bergegas pergi untuk membantu para kakak senior dari biara naga surgawi dan merawat yang terluka. Para biksu itu tidak memandangnya dengan baik, dan satu persatu, mereka mengibaskan lengan baju mereka dan mengusirnya. Biksu hati jernih terdiam sejenak, lalu hendak mengangkat pilar naga yang roboh. Beberapa biksu datang dan mendorongnya ke samping. Biksu hati jernih maju dengan tergesa-gesa dan ditampar hingga jatuh ke tanah oleh seorang biksu. Biksu hati jernih duduk di tanah menatap kosong ke arah semua orang. Lalu diam-diam bangkit dan pergi ke paviliun kitab suci untuk membaca kitab suci Buddha. Tetapi dia tidak dapat memahami prinsip-prinsip apapun di dalamnya. Biksu tua Jingming juga sedang merapikan biara naga surgawi ketika tiba-tiba ia melihat biksu hati jernih berjalan menuruni gunung dengan sebuah ransel kecil. Hatinya tergerak, dan ia memanggilnya, "Hati jernih, apakah kau membawa kitab suci Buddha?" Biksu hati jernih menghentikan langkahnya. "Guru, saya membawa salinan sutra hati." Biksu tua Jingming mengangguk, "Turunlah dari gunung, dan kembalilah lebih awal. Lautan kepahitan tak terbatas, kembali berarti Gunung Sumeru, berarti kuil suara guntur agung." Biksu Clear Heart berlutut, bersujud 2 kali kepadanya, lalu berbalik untuk pergi. Di belakangnya, lonceng kuil suara guntur agung berbunyi. Matahari berada di puncaknya, dan sinar matahari memproyeksikan bayangan biksu kecil itu menuruni gunung, membentang sangat panjang. Bab 253, Foxin. Biksu hati jernih tiba di kerajaan kedamaian abadi dan melihat bahwa awan masih memenuhi langit. Dampak bencana salju belum mereda. Para prajurit masih sibuk dengan penanggulangan bencana di mana-mana, dan para pengungsi masih melarikan diri dari kelaparan. Namun, banyak bandit menjarah di segala arah, dan orang-orang yang kelaparan melarikan diri kemana-mana. Dapat dikatakan bahwa rakyat hidup dalam kesengsaraan. Ada seorang biarawan yang adil dan lembut di sini. Beberapa orang kelaparan melihatnya dan berkata dengan gembira, "Dia bisa dimakan tanpa perlu dimandikan." Biksu hati jernih segera berlari. Orang-orang kelaparan itu, yang telah kelaparan entah berapa hari lamanya, tidak dapat menangkapnya dan harus menyerah. Sambil berkata, "Sudah kubilang jangan berisik. Tunggu dia mendekat."
lalu tangkap dan gigit dia, agar biksu yang baik dan lembut ini tidak bisa melarikan diri. Biksu hati jernih sangat ketakutan. Setelah kelaparan selama 2 atau 3 hari, dia tidak dapat menemukan apapun untuk mengisi perutnya, tetapi telah dikejar dan diserang oleh orang-orang kelaparan belasan kali. Kuil suara guntur agung itu damai, tetapi dunia luar begitu berbahaya, dengan kelaparan di mana-mana. Hal-hal seperti itu tidak ada dalam sutra Buddha. Kemungkinan besar mereka hanya akan memikirkan hal-hal dalam sutra ketika mereka kenyang dan berpakaian hangat. Sutra hati yang dibawanya juga tidak berguna. Sutra itu tidak bisa menyelesaikan masalah perut kosong. Tempat ini terpencil dan pengungsinya banyak. Jangkauan istana kekaisaran terbatas. Mayat-mayat kelaparan bertebaran di mana-mana, tergeletak sembarangan di pinggir jalan. Ada juga beberapa serigala dan anjing liar yang berubah menjadi monster karena memakan mayat manusia, dan memburu orang hidup secara berkelompok. Anjing pada awalnya merupakan hewan peliharaan, tetapi pada tahun-tahun bencana, anjing juga memakan manusia dan berkembang biak dengan cepat, menjadi lebih ganas daripada serigala. Ini neraka. Biksu Clearheart menangis saat melihat monster dan hantu di mana-mana, dan mayat-mayat berserakan di sekelilingnya. Biksu, apakah Anda punya anak? Seorang pengungsi kurus kering meraih pakaiannya, menggendong seorang anak di lengannya dengan wajah penuh kelaparan. Berikan anakmu padaku, dan aku akan memberikan anakku padamu. Kau makan anakku, dan aku akan memakan anakmu. Biksu Clearheart berteriak, melepaskan diri, dan melarikan diri dengan panik. Tata gata, Clearheart berlari entah sejauh berapa mil hingga ia tak mampu berlari lagi. Ia berlutut di tanah dan menangis dengan sedih. Kau berada di kuil suara guntur agung, tidakkah kau melihat dunia fana ini? Ia berjalan maju dengan linglung, terhuyung-huyung. Di depan ada sebuah kuil. Clearheart menerobos masuk ke dalam kuil dan melihat beberapa orang tergantung di balok-balok, terbalik dan tanpa kulit. Beberapa biksu berjongkok di sudut sambil memegang baskom besi dan makan daging. Melihat kedatangannya, para biksu itu terkejut dan buru-buru berkata, "Kepala biara, kepala biara, ada seorang biksu sendirian di sini." Kepala biara tua itu buru-buru keluar dan berkata, "Dari mana biksu ini berasal? Persediaan makanan kita di sini juga menipis, bahkan tanah pun telah beberapa kali digigit oleh pengungsi. Yuanding, beri dia semangkuk makanan dan biarkan dia pergi. Buddhaku Maha Pengasih." Sebuah baskom berisi daging manusia diletakkan di hadapannya. Biksu hati jernih terkejut, dan tiba-tiba merasakan Buddha dalam pikirannya runtuh dan hancur. Ia melompat dan dengan panik memukul patung Buddha, mendorongnya hingga roboh dan hancur berkeping-keping. Para biksu lainnya buru-buru maju untuk menghentikannya, sambil berkata dengan marah, "Kau biksu gila. Kau telah jatuh ke dalam kesetanan. Menghina Buddha leluhur, mengkhianati guru dan leluhurmu." Biksu Clearheart membiarkan mereka memukulinya tanpa melawan, dan segera dipukuli hingga berlumuran darah. Tepat saat itu, sekelompok tentara tiba dan membunuh para biksu di kuil tersebut. Para biksu ini memakan manusia. Mereka tidak taat hukum. Jenderal, ada biksu lain di sini yang dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi. Hei, dia masih bernapas. Para prajurit itu membawanya. Sang jenderal melihatnya dan berkata, "Dia tidak akan mati. Biksu, aku lihat kau punya kemampuan. Mengapa kau tidak melawan ketika mereka mencoba membunuhmu?" Biksu hati jernih berkata dengan hampa, "Aku penuh dengan kekurangan." Sang jenderal tertawa dan berkata, "Menjadi penuh kekurangan itu baik. Siapa yang tidak memiliki beberapa kekurangan? Hanya mereka yang tahu bahwa mereka memiliki kekuranganlah yang benar-benar ahli. Kau memiliki beberapa keterampilan. Jadi ikutlah denganku untuk melindungi tunas-tunas ini." Para pengungsi ini bahkan menggerogoti tanah. Jika biji-bijian yang baru ditanam tidak dilindungi, mereka akan menggerogotinya sampai habis juga. Para pria, bakar kuil ini. Para prajurit melangkah maju untuk menyalakan api, dan tak lama kemudian kuil itu terbakar. Biksu hati jernih mengangguk, lalu tiba-tiba membeku dan buru-buru berlari ke arah api. "Kitab suciku." Sang jenderal memerintahkan anak buahnya untuk menahannya dan bertanya, "Kitab suci yang mana? Seberapa tebal kitab-kitab itu?"
Hanya 2 halaman. Saat ini sangat dingin. Kitab suci setipis itu bahkan tidak cukup untuk menyalakan api demi kehangatan. Sang jenderal mengangkat satu jari. Matanya dipenuhi rasa iba terhadap dunia. Selama kita bisa mendapatkan 1 kali panen dan orang-orang di dunia memiliki makanan dan tidak lagi kelaparan, dunia ini akan menjadi dunia manusia, bukan neraka. Oleh karena itu, melindungi tunas-tunas itu sangat penting dan tidak boleh dirusak oleh para pengungsi. Ketika dunia damai, kalian bisa membaca sutra kalian lagi. Pada saat itu, aku akan memberi kalian sekeranjang sutra, dan kalian bisa membaca sutra manapun yang kalian inginkan. Biksu hati jernih tercengang. Hanya ketika dunia damai barulah seseorang dapat membaca sutra. Lalu bagaimana sutra-sutra ini dapat menyelamatkan manusia dari penderitaan? Bagaimana sutra-sutra ini dapat menyelamatkan semua makhluk hidup? Hal itu tidak berguna ketika dunia sedang kacau. Apa gunanya menyelamatkan manusia dan membebaskan semua makhluk hanya ketika dunia sudah damai? Pemimpin sekte Qin tidak salah. Orang yang menulis sutra itu memang bukan Tathagata. Biksu hati jernih, dengan pakaian kasar dan sandal jerami. Jubah putihnya kini berlumuran darah. Pergi bersama rombongan tentara. Mulai sekarang, aku adalah Tathagataku sendiri. Dan aku akan menulis sutra-sutraku sendiri. Kuil suara guntur agung. Lonceng berdentang perlahan. Qinmu memandang ke arah barat. Tempat reruntuhan besar terendam bencana besar, dan ke arah timur, tempat kedamaian abadi mengalami bencana salju. Kuil suara guntur agung terletak di antara keduanya, tidak mengalami bencana atau malapetaka. Memang tempat yang baik, para biksu di gunung itu hidup tanpa beban, dengan sepenuh hati mempelajari Dharma Buddha tanpa terganggu oleh bencana. Kuil suara guntur agung memiliki lebih dari 4.000 halaman. Biara naga surgawi dan halaman zen hati termasuk di antara yang berperingkat lebih tinggi. Setiap halaman bertanggung jawab atas hal-hal yang berbeda, dan hal-hal yang mereka pahami juga sangat beragam. Jika seorang murid berprestasi, mereka akan diajar oleh seorang biksu tua dan tidak perlu berpindah-pindah antar halaman. Matua berkata, sebagai contoh, biksu hati jernih itu secara khusus diajar oleh biksu tua Jingming. Dengan seorang guru yang membimbing kultivasinya. Mereka pada dasarnya adalah tokoh-tokoh terkemuka di antara para biksu. Adapun mereka yang memiliki bakat, kemampuan pemahaman, dan sifat Buddha tertinggi, mereka diajar secara pribadi oleh Tathagata. Qinmu memandang ke bawah dan melihat puncak-puncak gunung yang mengelilingi puncak utama berwarna emas seperti kelopak bunga teratai, dengan ribuan kuil dan tempat suci, serta kepulan dupa yang harum. Kuil suara guntur agung memang memiliki keunggulannya. Dalam mendidik murid, ia memiliki kesamaan dengan guru kekaisaran Yankang. Qinmu mengangguk. Patuama mengajak mereka berkeliling untuk melihat-lihat, berjalan menuju sebuah pagoda yang megah. Beliau berkata, surga pertama dari halaman banyak surga adalah halaman Raja Yama, dan surga kedua adalah halaman Raja Nagasagara, yang mewakili berbagai keadaan pikiran dari Sutra Mahayana Tathagata. Di puncaknya terdapat halaman surga Indra dan halaman surga Brahma Agung. Jika dihitung dari atas ke bawah, halaman surga Brahma Agung akan menjadi surga pertama. Qinmu mendongak, hatinya bergetar. Pagoda ini sungguh terlalu megah. Benar-benar memiliki aura yang mampu menggerakkan gunung dan sungai, menjulang tinggi dan agung. Mereka memasuki pagoda dan tiba di halaman pertama, halaman Yamaraja. Beberapa biksu muda sedang berlatih sutra Tathagata Mahayana. Seorang biksu tua buru-buru maju dan berkata, "Dewa Raja Kuda." Ibu tua berkata, "Kami ingin melihat-lihat di sekitar sini." Biksu tua itu tampak gelisah dan berkata, "Ini adalah tempat untuk mempelajari sutra Tathagata Mahayana." Tiba-tiba sebuah suara berkata, "Saudara senior, Buddha kita telah mengatakan bahwa tidak ada tempat di kuil Guntur Agung yang tidak dapat dilihat, mereka boleh pergi kemana saja." Biksu tua itu menoleh dan buru-buru berkata, "Anak Buddha." Seorang biksu muda masuk, menyapa Matua, dan berkata, "Kakak senior." Kemudian biksu itu menyapa Qinmu dan berkata, "Pemimpin Sekte Qin." Qinmu membalas sapaan itu dan tersenyum. "Jadi kau Foxin, anak Buddha. Aku pernah melihatmu di luar Akademi Agung, meskipun kau tidak melihatku."
Biksu ini memiliki kepala yang bulat sempurna dan penampilan yang bermartabat. Matanya bersinar seperti permata. Cuping telinganya seperti tetesan air. Dan ada tanda merah di antara alisnya. Dia sungguh luar biasa. Dia memang Foxin, sang Buddha cilik. Foxin, sang anak Buddha, pernah mengikuti Biksu tua Jingming untuk memblokir gerbang Akademi Agung. Qinmu pergi untuk melihat-lihat. Tetapi karena guru muda leluhur tidak memberikan keuntungan apapun dan Qinmu harus membius banteng hijau, dia tidak melawannya. Ketika tabib kekaisaran Yu dan yang lainnya membius Akademi Agung, si Yunxiang menyelinap keluar dan bertarung dengannya, menyebabkan Foxin, sang Buddha cilik, mundur. Foxin, sang anak Buddha, mengamati Qinmu. Ia melihat bahwa meskipun pemimpin sekte iblis surgawi ini sopan, elegan, dan tampak seperti seorang pria terhormat, tatapannya sangat agresif. Dari waktu ke waktu, aura liar dan tak terkendali akan muncul dari matanya, menusuk hati orang lain, membuat jantung Foxin berdebar kencang. Sifat iblis orang ini begitu kuat. Foxin berkata kepada biksu tua, Tathagata mengatakan bahwa meskipun kita membiarkan guru sekte Qin melihat Sutra Mahayana Tathagata, tidak ada masalah. Sutra Mahayana Tathagata kuil guntur agung kita tidak dapat dikuasai tanpa sifat Buddha. Selain itu, kakak senior Ma juga memiliki satu set Sutra Mahayana Tathagata. Jika dia ingin memberikannya kepada guru sekte Qin, dia bisa melakukannya sejak lama. Dua dermawan. Kakak senior Ma, silakan mengamati. Biksu tua itu merasa lega dan mulai menjelaskan kebenaran mendalam dari surga pertama Sutra Tathagata Mahayana, surga Yamaraja, kepada para biksu muda itu, tanpa ragu-ragu meskipun Qinmu dan yang lainnya ada di sana. Setelah beberapa saat, Qinmu mendapat pencerahan. Dia mengaktifkan Sutra Tathagata Mahayana yang pernah didengarnya, dan tiba-tiba merasakan tubuhnya mengalami 8 dingin dan 8 panas seolah-olah jatuh ke neraka, berubah menjadi Yamaraja. Foxin melihat cahaya berharga tiba-tiba muncul padanya, dan jantungnya berdebar kencang. Ini cahaya Buddha. Dia hanya berdiri di sini dan memahami surga pertama dari Sutra Mahayana Tathagata. Apakah dia memiliki sifat Buddha? Bukankah dia kepala iblis? Matua juga melihat cahaya Buddha tiba-tiba terpancar dari dirinya dan berkata, Muer, kau telah mencapai surga pertama dari Sutra Tathagata Mahayana. Tidak perlu mendengarkan tingkatan ini lagi. Mari kita pergi ke tingkatan berikutnya. Qinmu mengikuti Matua dan si buta ke halaman Raja Naga Sagara. Rubah, sang Buddha cilik, juga segera mengikuti. Di sini juga, seorang biksu tua sedang berkhotbah, menjelaskan berbagai kebenaran mendalam dari surga Raja Naga Sagara. Tak lama kemudian, Foxin, sang anak Buddha, merasakan cahaya Buddha di tubuh Qinmu sedikit menguat. Dia sangat terkejut. Seseorang dengan sifat iblis tidak mungkin menguasai Sutra Mahayana Tathagata. Qinmu adalah guru sekte iblis surgawi, iblis dari para iblis. Namun dia berdiri di sini dan mendengarkan sebentar lalu mengkultivasi Sutra Mahayana Tathagata hingga ke surga kedua. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Perlu diketahui bahwa alasan Foxin disebut anak Buddha adalah karena ia memiliki hati yang murni dan jernih. Ketika pertama kali datang ke sini, ia juga telah menguasai Sutra Tathagata Mahayana hingga tingkat surga keempat dalam waktu singkat, mengguncang kuil suara guntur agung dan dihormati sebagai anak Buddha. Dan dia telah mendengar bahwa Dewa Raja Kuda adalah orang yang sama. Foxin telah mendengar legenda tentangnya, yang mengatakan bahwa pada masa itu, Dewa Raja Kuda telah mencapai surga kelima dalam sekali jalan. Karena itu, Tathagata tua memiliki harapan besar padanya, mempersiapkannya sebagai Tathagata generasi berikutnya. Seorang kepala iblis dari sekte iblis surgawi tidak mungkin memiliki sifat Buddha sedalam diriku, pikir Foxin dalam hati. Di surga ketiga, Qinmu tanpa sadar memahami keadaan pikiran Pangeran Surgawi Istana Bulan dari Sutra Mahayana Tathagata, dan mengolah surga Pangeran Surgawi Istana Bulan. Cahaya Buddha muncul di belakang kepalanya, dengan bulan yang berharga bersinar seperti kemegahan. Di halaman Istana Bulan ini, hanya ada sedikit biksu yang telah menguasai surga ini. Di surga keempat, Qinmu kembali memahami keadaan pikiran Pangeran Surgawi Istana Matahari dari Sutra Mahayana Tathagata.
Cahaya Buddha muncul di belakang kepalanya. Dengan nyala api matahari yang agung, tampak persis seperti seorang biksu agung yang tercerahkan. Bab 254, Akar Bencana. Foxin menghembuskan napas keruh. Saat itu, dia juga terus menerobos 4 alam surgawi, mencapai keadaan mental putra langit Istana Matahari. Ketika dia tiba di halaman surga Marici, dia tidak bisa mengkultivasinya. Tetapi meskipun begitu, itu sudah cukup untuk disebut putra Buddha. Bukankah ini berarti Kinmu juga memiliki hati Buddha, yang setara dengan miliknya? Jika Kinmu terus maju dan menembus tingkatan mental surga Marici, bukankah itu berarti hati Buddha dan sifat Buddha dari kepala iblis ini bahkan lebih kuat darinya? Bagaimana mungkin sebuah kepala iblis memiliki sifat yang lebih Buddhis daripada seseorang yang mendalami ajaran Buddha? Mereka tiba di halaman surga Marici. Kinmu mendengarkan kitab suci, dan setelah beberapa saat, nyala api berkelap-kelip di sekelilingnya. Pikiran Foxin berdengung, membuatnya linglung. Kinmu, kepala iblis dari kepala iblis, ternyata langsung mencapai alam surga kelima, memiliki bakat dan hati Buddha yang sama dengan Dewa Raja Kuda. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dia adalah seorang kepala iblis. Jelas sekali seorang kepala iblis yang hebat. Kepala iblis tidak dapat mempelajari sutra Tathagata Mahayana. Foxin, putra Buddha, menenangkan dirinya. Ia sudah menjadi biksu dengan bakat, kemampuan pemahaman, dan hati Buddha terbaik di kuil suara guntur agung pada abad lalu. Namun ia secara tak terduga dilampaui oleh kepala iblis. Semua orang tiba di halaman surga Hariti. Pada tahap ini, Kinmu akhirnya buntu dan gagal untuk mengkultivasi surga ke-6 dari Sutra Tathagata Mahayana. Foxin sangat sedih. Kinmu telah mengkultivasi 5 surga sekaligus. Ini sudah merupakan kemampuan seorang Tathagata. Jika dia memeluk agama Buddha, guru mungkin akan memilihnya sebagai Tathagata berikutnya. Dia merasakan campuran harapan dan ketakutan. Lalu tiba-tiba berpikir, aku tidak bisa membiarkan dia menjadi murid Tathagata. Tathagata berikutnya hanya bisa aku. Begitu pemikiran ini muncul, ia menjadi tak terbendung. Putra Buddha, ku dengar Guru Agung Yankang pernah berkunjung ke sini. Berapa banyak surga yang telah beliau kuasai? Kinmu tiba-tiba bertanya. Foxin, putra Buddha, menenangkan diri dan berkata, Guru Agung datang ke sini 1 atau 200 tahun yang lalu. Saya mendengar dari para sesepuh di kuil bahwa pada waktu itu, dengan Tathagata yang menyertainya, Guru Agung Yankang memahami 7 surga dalam waktu singkat. Kinmu terkejut, menggelengkan kepalanya, seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun, aku tidak bisa dibandingkan. Matua juga berseru, Guru Kekaisaran Yankang benar-benar memahami 7 surga sekaligus. Luar biasa, jika dia masuk Buddhisme, dia akan menjadi Tathagata. Jika dia masuk Taoisme, dia akan menjadi guru Dao. Jika dia masuk sekte suci surgawi Anda, dia akan menjadi pemimpin sekte suci. Bakat seperti itu langka di dunia. Si lumpuh juga memuji tanpa henti, dengan mengatakan, sungguh tidak adil bahwa si lumpuh kakinya dipotong olehnya. Matua dan si lumpuh memimpin mereka sampai ke lantai teratas pagoda 20 surga. Tanpa mereka sadari, 2 atau 3 hari telah berlalu. Kinmu juga telah mendengarkan 20 alam surga dari Sutra Mahayana Tathagata dan harus memuji kedalamannya, yang tidak kalah dengan kitab suci agung pembinaan iblis surgawi. Dia tidak berniat untuk mempelajari Sutra Tathagata Mahayana, tetapi batu dari gunung lain dapat digunakan untuk memoles giok. Sutra Tathagata Mahayana memiliki nilai referensi yang sangat besar baginya. Foxin menatap Kinmu, matanya berkedip-kedip. Kemampuan guru sekte Qin juga tidak buruk. Guru sekte, saya telah menunjukkan kepada Anda Sutra Mahayana Tathagata dari kuil suara guntur agung saya. Bolehkah biksu rendah hati ini bertanya apakah saya boleh mempelajari kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung? Kinmu mengeluarkan segumpal benang dari kantung taotinya dan dengan murah hati berkata, apa salahnya? Kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung dapat dipelajari oleh siapapun di sekteku, dan tidak masalah bahkan jika disebarkan keluar. Dia mencubit ujung benang dan menariknya perlahan, dan seketika itu juga,
Karakter-karakter yang tak terhitung jumlahnya bermunculan, bergulir di udara. Kinmu tidak menyembunyikan apapun, langsung memperlihatkan kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung di hadapan Foxin. Ekspresi Foxin berubah drastis saat melihat kalimat pertama dari kitab suci pembinaan iblis surgawi agung. Merasa itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Buddha. Saat dia membaca lebih lanjut dan melihat 7 bab penciptaan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening berulang kali. Berkata, ini benar-benar teknik kultivasi iblis. Tanpa sedikit pun kebaikan. Semua metode jahat yang mengajarkan orang untuk berbuat jahat. Guru kultivasi. Tolong singkirkan. Biksu rendah hati ini tidak tahan melihatnya. Kinmu terkejut. Lalu menyimpan kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung. Yang kembali menjadi gulungan benang. Tepat saat itu, seorang biksu tiba-tiba bergegas mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga Foxin. Foxin terkejut, lalu dengan tenang membungkuk dan berkata, "Tuan-tuan, sudah larut malam. Silakan kembali ke ruang meditasi Anda untuk beristirahat." Si lumpuh menguap dan berkata, "Kita adalah tamu, dan tamu harus mengikuti aturan tuan rumah." Muer, Old Ma, ayo kita kembali ke kamar kita untuk beristirahat. Saat ketiganya menuruni pagoda yang tinggi, si lumpuh tiba-tiba berkata, biksu itu baru saja memberitahu Foxin bahwa putra mahkota Yankang telah tiba dan ingin bertemu dengan Tathagata tua. Jantung Kinmu sedikit bergetar. Putra mahkota Yankang. Apa yang sedang dilakukan putra mahkota Yankang di kuil suara guntur agung pada saat ini? Apa yang sedang ia rencanakan dengan mencari Tathagata tua? Telinga si lumpuh berkedut. Dia berkata, Foxin menyuruh biksu itu mengantar putra mahkota Yankang ke aula besar. Sementara dia sendiri pergi ke pagoda 1000 Buddha untuk memberitahu Tathagata. Dia memasuki pagoda 1000 Buddha, dan aku tidak bisa mendengar atau melihat apa yang terjadi di dalam. Tathagata keluar dan menyuruh para biksu di pagoda 1000 Buddha untuk terlebih dahulu berusaha sebaik mungkin melafalkan kata-kata yang benar dan menekan Li Tianxing di pagoda. Ekspresi Matua sedikit berubah. Dan dia buru-buru berkata, bagaimana mungkin ajaran Buddha para biksu itu dapat menekan Li Tianxing? Tathagata tidak berhati-hati. 1000 Buddha di pagoda itu telah mati. Bahkan jika para biksu menggunakan kata-kata yang benar untuk membangkitkan vitalitas tubuh Buddha, mereka tidak akan mampu menekan Li Tianxing. Cepat pergi ke pagoda 1000 Buddha. Jangan sampai Li Tianxing melarikan diri. Ketiganya bergegas menuju puncak emas. Langkah Kinmu jauh lebih lambat daripada mereka. Melewati kamarnya sendiri, dia melihat naga kilin masih tertidur, dan biksu tua di sebelahnya masih melantunkan kitab suci kepada naga kilin. Naga gemuk, Kinmu segera berteriak. Naga kilin langsung terbangun dan berlari ke arahnya, meninggalkan biksu tua di belakang. Biksu tua dengan marah berkata, dasar binatang, tak punya sedikit pun kebijaksanaan. Kinmu melompat ke punggung naga kilin dan berkata, ke puncak emas, secepat mungkin. Naga kilin berkata, pemimpin sekte, Anda belum kembali beberapa hari terakhir ini, dan Anda belum memberi saya makan. Kinmu berteriak, cepatlah ke puncak emas, dan aku akan memberimu 2 langkah. Naga kilin menjadi sangat bersemangat dan menyerbu dengan ganas menuju puncak emas. Di pagoda 1000 Buddha di puncak emas, terdapat jasad fisik dari Tathagata yang berurutan. Dan di luar pagoda, para biksu duduk di atap, pintu, dan jendela, menggunakan kata-kata bijak Buddha untuk merangsang vitalitas jasad fisik Tathagata di dalam pagoda. Di dalam tubuh fisik itu, kata-kata sejati Buddha berubah menjadi karakter nyata, seperti naga-naga besar yang menenun di dalam pagoda, menyerbu ke dahi Nenesi, menekan dan memurnikan iblis hati. Li Tianxing. Dalam beberapa hari terakhir, Tathagata tua secara pribadi memimpin para biksu, menggunakan sifat Buddha yang tersembunyi di dalam tubuh fisik para Tathagata sebelumnya untuk menekan dan memurnikan Li Tianxing, mencapai hasil yang cukup besar, mengikis sebagian besar roh primordial Li Tianxing, dan momen-momen kejernihan pikiran Nenesi menjadi lebih sering terjadi. Oleh karena itu, ia merasa cukup percaya diri untuk pergi, mempercayakan penindasan itu kepada para biksu, terutama karena begitu banyak jasad fisik dari Tathagata yang berkuasa di pagoda tersebut. Namun,
Pada saat itu, mata nenek Si tiba-tiba menjadi sangat gelap. Dia tertawa kecil, dan suara menggoda terdengar dari pagoda, seperti kekasih yang berbisik di telinga, menembus telinga para biksu di luar pagoda, merasuk ke dalam hati mereka. Seketika, hati Buddha para biksu menjadi kacau, dan iblis surgawi mulai tumbuh di dalam hati Buddha mereka. Tetap tenang, seorang biarawan tua berteriak dengan tegas. Jangan dengarkan suaranya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah wajah cantik tiba-tiba muncul dari pagoda, tersenyum menggoda padanya. Iblis surgawi tumbuh di hati Buddha biksu tua itu, dan cahaya Buddha seperti roda di belakang kepalanya tiba-tiba meredup, menyebabkan dia jatuh dari pagoda. Ini buruk. Seorang biksu tua lainnya melantunkan nama Buddha dengan lantang, mengangkat tangannya dan mengulurkan dua jarinya untuk mencungkil matanya sendiri, bermaksud untuk tidak melihat penampilan nenek Si. Dengan hati yang kejam, dia mencungkil matanya, namun tawa lembut kembali terdengar dari telinganya, menusuk hati Budanya, menggaruk dan menggelitik. Biksu tua itu menggertakkan giginya, menusukkan dua jarinya ke telinganya, hingga gendang telinganya tertusuk, agar tidak mendengar suara wanita itu. Wajah dan kepala biksu tua itu berlumuran darah saat ia dengan lantang melantunkan kitab suci Buddha, mengguncang tubuh fisik para Tathagata yang bergiliran di pagoda. Ia tidak dapat mendengar maupun melihat, sehingga ia tidak menyaksikan para biksu jatuh dari pagoda satu persatu, dan ia juga tidak mendengar suara tubuh mereka membentur tanah. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah tangan halus dan lembut dengan kehangatan yang pas membelai wajahnya, kepalanya yang botak. Tubuh biksu tua itu gemetar, cahaya Buddha di belakang kepalanya benar-benar lenyap, dan dia jatuh dari pagoda 1000 Buddha. Kinmu mendesak naga kilin untuk bergegas ke puncak emas, hanya untuk melihat para biksu di pagoda 1000 Buddha berhamburan dan berjatuhan, tergeletak di tanah. Matua dan Si lumpuh melesat ke langit, mengejar nenek Si, yang telah membebaskan diri dari penindasan pagoda 1000 Buddha. Kecepatan mereka sangat luar biasa, menghilang dalam sekejap, bahkan meninggalkan naga kilin jauh di belakang. Kinmu terkejut. Kalian semua. Puncak emas berantakan. Matua dan Si lumpuh tidak ada di sana. Hanya dia yang duduk sendirian di punggung naga kilin. Pemuda itu terdiam sejenak, lalu bergumam. Aku ingin tahu apakah kuil suara guntur agung akan mengizinkanku, pemimpin sekte iblis surgawi, untuk kembali. Sendirian di wilayah musuh sungguh tidak menyenangkan, tanpa orang dewasa yang mendukungku. Tathagata tua baru saja duduk di aula besar dan bahkan belum sempat bertukar sapa dengan putra mahkota Yankang ketika seorang biksu bergegas masuk untuk melaporkan. Yang mulia dunia, Li Tianxing telah melarikan diri. Tathagata tua terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku meremehkannya. Kupikir seorang master sekte iblis terhormat seperti dia akan meremehkan mempelajari teknik pesona. Tetapi aku tidak menyangka dia memiliki trik tersembunyi. Karena aku gagal menekan dan memurnikannya, maka biarkan Master Sekte Iblis Surgawi turun dari gunung. Putra mahkota Yankang terkejut. Guru Sekte Iblis Surgawi berada di kuil suara guntur agung. Bukankah dia Kinmu, guru besar penyebar cahaya dari dinasti saya? Tathagata tua mengangguk. Dialah orangnya. Putra mahkota Yankang sangat gembira, berkata, Yang mulia Buddha, orang ini adalah pemimpin Sekte Iblis Surgawi yang telah melakukan banyak perbuatan jahat. Dia tidak boleh dibiarkan pergi. Mengapa tidak membasmi akar malapetaka bagi dunia ini di gunung ini saja? Tathagata tua menggelengkan kepalanya. Dia mendaki gunung dengan sebuah permohonan kepadaku. Itulah sebabnya aku menahannya. Karena aku belum memenuhi permohonannya, aku mengizinkannya turun gunung, dan dia tidak boleh dihalangi. Kuil suara guntur agungku tidak bertindak seperti kepala iblis. Putra mahkota Yankang hendak berbicara lebih lanjut ketika Foxin, putra Buddha, dengan cepat berdiri dan berkata, Yang mulia dunia, saya akan mengantar guru sekte Qin turun dari gunung. Tathagata tua mengangguk, menatap putra mahkota Yankang, dan berkata, Putra mahkota, biksu tua ini mengetahui niat dan apa yang Anda cari. Justru karena menyangkut rakyat jelata di dunia inilah biksu tua ini bergegas menemui Anda, yang memungkinkan Li Tianxing untuk mengambil keuntungan.
Cendekiawan miskin dan yang lainnya seharusnya sudah bertemu Anda sekarang, bukan? Putra mahkota Yan Kang mengangguk. Mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap ayahanda kaisar saya. Jadi mereka memohon kepada Buddha saya untuk bertindak. Tathagata tua itu terkekeh. Seni Kaisar Sembilan Naga yang mulia telah dikembangkan hingga mencapai puncaknya. Memang tidak banyak orang di dunia yang dapat melakukan apapun kepada Yang Mulia. Biksu tua ini adalah salah satunya. Sementara itu, Foxin, putra Buddha, datang menemui Qinmu. Matanya berbinar-binar. Dan berkata, Guru Sekte Qin, Yang Mulia dunia telah memerintahkan saya untuk mengantar Anda turun gunung.